Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan buat memecahkan salah satu kode paling fundamental dalam sains, tabel periodik unsur kimia. Yuk kita mulai petualangan ilmiah ini bareng-bareng. Coba deh bayangin kalian lagi di pasar buah. Di depan kalian ada apel, jeruk, pisang, semuanya acak adut. Langkah pertama yang kalian lakuin apa? Pasti dikelompokin kan? Mungkin berdasarkan warna, rasa, atau ukurannya. Nah, para ahli kimia zaman dulu itu ngadepin masalah yang mirip banget, tapi bukan sama buah, melainkan sama unsur kimia. Mereka dihadapkan pada kekacauan unsur. Dan satu pertanyaan besar, gimana caranya merapikan semua ini? Nah, dari sinilah kisah detektif ilmiah kita dimulai. Yuk kita telusuri gimana para ilmuwan perintis ini memulai pencarian mereka buat nemuin pola-pola yang tersembunyi di antara para unsur. Pencarian ini loh butuh waktu hampir 100 tahun. Dimulai di tahun 1789, Antoine Lavoisier ngasih potongan puzzle pertama dengan ngelompokin unsur jadi gas dan logam. Terus tahun 1829, Johann Dobereiner nemuin pola menarik yang dia sebut triad. 3 unsur yang sifatnya mirip, ini petunjuk penting banget. Setiap penemuan ini tuh kayak anak tangga yang akhirnya ngebawa kita ke puncaknya di tahun 1869 ke seorang jenius bernama Dmitri Mendeleev. Nah, disinilah letak kejeniusan seorang Mendeleev. Dia nggak cuma nyusun unsur berdasarkan massa atomnya aja. Langkah paling brilian dan beraninya adalah dia sengaja ninggalin beberapa kotak kosong. Dia sadar kalau petanya ini belum selesai. Jadi, ini bukan cuma peta buat unsur yang udah ada, tapi juga buat dunia yang belum kita kenal. Kotak-kotak kosong itu bukan error loh, itu sebuah ramalan. Mendeleev dengan yakinnya meramalkan keberadaan dan sifat-sifat unsur yang belum pernah dilihat manusia, kayak gallium dan germanium. Dan bener aja, waktu unsur-unsur ini akhirnya ditemuin, sifatnya persis sama kayak ramalan dia. Seluruh dunia sains langsung heboh. Tabelnya ini udah bukan daftar biasa, tapi udah kayak bola kristal ilmiah. Tapi ceritanya belum selesai, ada satu ganjalan. Tabel Mendeleev belum 100% sempurna. Ada beberapa unsur, contohnya tellurium dan yodium, yang kalau diurutin benar-benar berdasarkan massa, posisinya jadi aneh, nggak cocok sama keluarganya. Ini bikin muncul pertanyaan besar. Jangan-jangan massa atom bukan kunci yang sebenarnya? Mungkin ada petunjuk lain yang lebih fundamental buat mecahin teka-teki ini. Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian paling seru dari cerita ini. Penemuan sebuah kunci rahasia yang bakal menyempurnakan tabel periodik untuk selamanya. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Mendeleev kan pakai massa atom. Itu berat total proton ditambah neutron. Tapi kunci yang sebenarnya, prinsip pengorganisasian yang sejati, ternyata jauh lebih simpel. Nomor atom, yang cuma ngitung jumlah proton di intinya. Kelihatannya beda tipis ya, tapi efeknya luar biasa besar. Dan di tahun 1913, momen eurekanya tiba. Seorang ilmuwan Inggris, Henry Moseley, nemuin kalau unsur-unsur ini diurutin berdasarkan nomor atom, semua kejanggalan di tabel Mendeleev hilang begitu saja. Semuanya langsung pas di tempatnya. Rapi, sempurna. Nomor atom, inilah kunci rahasia yang dicari-cari selama ini. Oke, kodenya udah kepecahin. Sekarang, waktunya kita belajar cara baca peta alam semesta yang luar biasa ini. Tabel periodik modern, sebuah peta dari seluruh balok penyusun materi di alam semesta. Pertama, kita lihat baris yang horizontal, dari kiri ke kanan. Setiap baris ini disebut periode. Artinya apa sih? Gampangnya semua unsur dalam satu periode itu punya jumlah kulit elektron yang sama. Totalnya ada 7 periode yang membentang dari atas ke bawah. Selanjutnya, kita lihat kolom yang vertikal, dari atas ke bawah. Ini disebut golongan. Ada 18 golongan di tabel modern. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Unsur-unsur dalam satu golongan punya sifat kimia yang mirip banget. Anggap aja mereka ini satu geng atau satu keluarga. Terus, kok bisa mereka mirip? Rahasianya itu ada di elektron paling luar, yang namanya elektron valensi. Nah, semua unsur dalam satu golongan itu punya jumlah elektron valensi yang sama, dan inilah yang nentuin kepribadian kimia mereka, gampang bereaksi atau enggak. Contohnya nih, golongan 1 itu reaktif banget, gampang bergaul sama unsur lain. Sebaliknya, golongan 18 itu super stabil dan cenderung penyendiri. Jadi di tabel periodik, posisi itu menentukan prestasi. Oke,
kita udah bisa baca petanya. Sekarang, levelnya kita naikin. Kita bakal pakai peta ini bukan cuma buat baca, tapi buat jadi semacam alat prediksi buat ngungkap rahasia-rahasia tersembunyi dari para unsur. Coba deh perhatiin grafik ini. Ini nunjukin jari-jari atom atau gampangnya ukuran sebuah atom. Kalian lihat polanya kan? Ada puncak dan lembah yang ritmis dan berulang-ulang. Inilah yang kita sebut sifat periodik. Sifat-sifat unsur itu ternyata berubah secara teratur dan bisa kita tebak pas kita jalan-jalan di sepanjang tabel. Tabel ini ngerangkum tren-tren utamanya. Misalnya ya, pas kita gerak dari kiri ke kanan, ukuran atom alias jari-jari atom itu cenderung makin kecil. Sebaliknya, energi ionisasi, seberapa kuat sebuah atom megang elektronnya, justru makin besar. Nah, kalau kita turun ke bawah dalam satu golongan, ukuran atomnya makin gede dan cengkeraman ke elektron terluarnya makin lemah. Dengan ngerti tren ini, kita bisa nebak perilaku unsur cuma dengan ngelihat lokasinya di peta. Keren kan? Jadi, kita udah berhasil memetakan 108 unsur dari hidrogen sampai oganesan. Tapi petualangan ini belum selesai. Di laboratorium-laboratorium di seluruh dunia, para ilmuwan terus mendorong batas buat menciptakan unsur-unsur baru. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik. Unsur-unsur super berat di masa depan nanti, apa mereka bakal tetap patuh sama aturan kosmik yang sama? Peta alam semesta ini ternyata masih terus ditulis.